Selamat pagi, Tuan. Setelah kelima kalinya, akhirnya laki-laki di hadapannya ini benar-benar bangun. Air, Saga udah duduk bersandar di tempat tidur. Dan ia menuangkan air ke dalam gelas dari botol kaca, memberikannya dengan hati-hati kepada Saga. Setelah Saga menghabiskan minum, dia menyerahkan gelas itu. Tapi, dia menjatuhkannya karena terkejut saat membuka mata dan melihat Tania. Dan ia panik, segera mengambil gelas yang terjatuh di atas tempat tidur. Untung gelasnya kosong. Dia bernapas lega seperti selamat dari hukuman mati. Apa-apaan rambutmu itu? Ya Tuan, ini kan rambut yang udah diluruskan. Ini kan perintah darimu kemarin. Apa kamu lupa ingatan? Kenapa sekarang kamu tambah jelek begitu? Dan ia menyentuh rambutnya. Sialan, kan kamu yang menyuruhku begini. Saya meluruskan rambut saya kemarin. Kenapa jadi tambah jelek begitu? Tapi Tuan yang menyuruh saya meluruskan rambut saya kemarin. Dia berusaha mengingatkan fakta agar berhenti menghina dan mengatainya jelek. Jadi ini salahku? Kamu jadi jelek begitu? Saga menjawab kesal. Kenapa jadi seperti tersambar petir di siang bolong begini? Wajah Dania semakin panik. Tidak Tuan, bukan begitu maksud saya. Minggir, mana sandalku? Aku mau mandi. Saga bangun dari duduk, mendorong Dania dengan kata-katanya. Gadis itu mundur. Baik Tuan. Dania meletakkan sandal di dekat kaki Saga. Saya udah menyiapkan air. Kenapa jadi begini sih? Dania udah akan mengikuti langkah kaki Saga, tapi terhenti saat Saga berhenti melangkah. Beraninya kau menyalahkanku dengan tampang jelekmu setelah semalam tidur dan tidak menyebutku. Maafkan saya Tuan. Dania menundukkan kepalanya berulang. Fakta yang tidak bisa dibantah. Jangan ikuti aku, tunggu di sini dan pikirkan apa kesalahanmu. Baik. Dania lemas menyeret kakinya duduk di sofa. Apa aku mati aja ya? Persetan dengan urusan ayah. Dia tidak tahu kan? Aku ini antara hidup dan mati di sini. Sementara dia dan istrinya hidup dengan enak. Kenapa juga aku meluruskan rambutku? Tapi jelas-jelas dia menyuruhku untuk meluruskan rambut ini. Kalau pagi ini aku berdiri di depannya dengan rambutku yang biasanya, bisa-bisa gelas kaca tadi dilemparkan ke wajahku kan? Apa itu? Kenapa dia tertawa terbahak-bahak di kamar mandi? Apa dia udah sinting? Daniel lagi-lagi mendengar Saga tertawa dari dalam kamar mandi. Dia udah merinding. Apa dia sedang merancang rencana membunuhku? Sampai sesenang itu. Daniel berjalan mengambil sepatu, menunggu Saga keluar dari ruang ganti baju dengan setelan jas rapinya. Kenapa kau senang sekali menyentuh rambutku? Tahu tidak, itu membuatku merinding. Saga menarik ujung rambut Dania lagi, seperti yang dia lakukan kemarin. Saat Dania berlutut memakaikan sepatunya. Kembalikan rambutmu ke bentuk semula. Seharusnya Dania cukup menjawab baik, tapi sepertinya karena kesal, dia lupa dengan aturan draft terlambat. Berlembar-lembar yang diberikan sekretarisan. Jadi, dia menjawab dengan kalimat panjang. Kata salon, ini hanya sementara, paling lama seminggu akan kembali normal. Kau mau membuat mataku sakit karena melihat rambut jelekmu selama seminggu? Ini kan kau yang suruh juga, sialan. Dania bangun, duduk. Perintah Saga sambil menatap Dania tajam. Kenapa sorot matanya menakutkan? Beraninya kau mempelototiku. Saga menempelkan telunjuknya di kening Dania. Gadis itu udah memejamkan mata, siap menahan sakit. Kau lupa? Hanya dengan sekali menelpon, aku bisa membatalkan semua bantuan ke perusahaan ayahmu. Aku bisa membuat mereka jadi gembel di depanmu sekarang. Tidak Tuan, maafkan saya. Tanpa sadar Dania menyentuh tangan Saga, menggenggamnya. Setelah tersadar, dia melepaskan tangan itu. Maafkan saya Tuan, saya bersalah.
Saya mohon maafkan saya. Saya akan mengembalikan rambut saya seperti sebelumnya. Saga menunjuk kening gadis itu lagi. Beraninya kau berpikir tentang perceraian tanpa izin dariku. Aku bahkan belum puas bermain denganmu. Jangan mimpi bisa lari dari genggamanku. Memohonlah untuk aku mengampunimu. Dan ia mengumpulkan napas di rongga dadanya, menarik bibirnya sekuat tenaga agar bisa tersenyum. Wahai kalian pemilik medali, tolong anugerahi dia penghargaan akting paling menyedihkan. Tuan Saga, saya akan melakukan apapun yang Anda lakukan. Saya mohon selamatkan hidup saya dan keluarga saya. Aku suka ini, matamu yang membenciku dengan seluruh nyawamu. Tapi bibirmu tersenyum penuh semangat, menggoda dan mencoba merayuku. Baiklah, aku akan bermain-main denganmu lebih lama lagi. Saga mencengkram dagu dan ia kuat. Aku memaafkanmu hari ini. Tubuh kecil Dania ditarik ibunya keluar rumah. Wanita itu udah membuka pintu mobil dan mendorongnya masuk ke dalam. Bu, kita mau kemana? Anak kecil itu mulai merengek. Wanita itu diam tidak menjawab. Dia menghidupkan mobil lalu membawanya melaju, memecah keramaian kota. Tidak bicara apapun, dia hanya menatap anak tirinya sekali, lalu mulai ngos dan menatap jalanan lagi. Aku harus memberimu pelajaran berharga, supaya kamu tahu siapa yang berkuasa di dalam rumah ini. Dasar, kenapa aku harus membesarkan anak orang lain sepertimu? Lebih sebel lagi, ayahmu yang tidak mau membuangmu, mengembalikanmu pada keluarga ibumu. Kalau kau pergi, semuanya jadi indah, bukan? Dan jadi mudah. Ibu, kita mau kemana? Dan ia merasa takut, tangannya udah gemetar. Wanita di sampingnya tidak menjawab, membuatnya semakin ketakutan. Ibu, aku bukan ibumu. Kata-kata itu mencekik Dania. Dia yang udah mau merengek, takut, mengunci mulutnya. Dia menyadari kalau wanita yang sedang mengemudikan mobil di sampingnya ini sedang marah. Dia tahu dia tidak disukai oleh ibu tirinya. Beberapa kali dia dimarahi untuk alasan yang tidak jelas. Dia tidak mengganggu adik tirinya, tapi dia selalu dituduh bersalah kalau adiknya menangis. Mobil terus berjalan tidak tahu kemana tujuan, dan dia menatap keluar kaca mobil. Mereka memasuki kawasan pinggiran perkotaan. Dia bisa melihat pohon-pohon besar sepanjang jalan. Mobil berhenti, dan ia mengkerut di kursinya. Sementara ibu tirinya turun. Dia membuka pintu mobil dan menarik tubuh Dania. Ibu, maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Air mata mulai menganak sungai dan pecah. Suaranya udah bergetar karena takut. Turun. Wanita itu menarik lengan Dania. Anak kecil yang berpegangan pada kursi mobil itu kalah tenaga. Tubuhnya udah tertarik dan dia udah turun dari mobil. Brak. Pintu mobil dibanting dengan keras. Ibu, mau kemana? Jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu tirinya tidak bicara apa-apa. Dia hanya menatap Dania dengan kebencian, lalu berjalan memutari mobil dan masuk ke dalam mobil. Dia menghidupkan mobil. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. Dania berusaha membuka pintu mobil, tapi terkunci. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku bersalah, Bu. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Ibu, buka pintu mobilmu, Bu. Aku mohon. Mobil berjalan pelan, dan ia mulai berlari mengejar, sambil mengetuk kaca pintu keras. Ibu, jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon, Bu. Dan ia tersungkur jatuh saat mobil yang dia kejar semakin melaju kencang, meninggalkannya sendirian. Tangis anak kecil itu pecah. Dia melihat sekeliling hanya ada pohon-pohon besar di mana-mana. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Jangan buang aku. Jangan usir aku, Bu. Maafkan aku. Aku takut. Tubuh Dania menggigil. Dia ketakutan, berjongkok sambil menangis sekerasnya yang bisa dia lakukan. Udara di sekelilingnya sudah terasa semakin dingin. Matahari pun udah mulai meredup.
Dan Nia kecil masih menangis sesegukan, duduk bersimpuh di tanah. Dia mendongak saat mendengar suara mobil. Dia bangun dari duduk saat ia tahu itu mobil ibunya yang kembali. Dia berlari saat mobil udah berhenti. Wanita yang tadi menariknya paksa keluar dari mobil, dan ia memeluk kaki wanita itu erat, seperti menjaga benda paling berharga miliknya. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Aku nakal. Aku akan jadi anak baik dan patuh pada ibu dan ayah. Jangan buang aku, Bu. Jangan usir aku. Ibu tirinya menyentuh kepala Dania. Kamu tahu kan sekarang? Anak yang tidak patuh akan diusir dan dibuang. Kamu akan tinggal sendirian, tidak punya rumah, dan keluarga seperti ini. Kamu mau? Tidak, Bu. Maafkan aku. Aku akan patuh pada ibu. Jangan buang aku, Bu. Air mata masih membanjir. Dia tidak melepaskan pelukan eratnya di kaki ibu tirinya. Nah, begitu. Kalau kamu jadi anak yang patuh, aku juga akan merawatmu. Iya, Bu. Aku akan patuh dan menurut. Jadi jangan buang aku, Bu. Jangan usir aku. Masuklah, kita pulang. Iya, Bu. Tubuh Dania yang masih gemetar masuk ke dalam mobil. Dia menerima sebotol minuman. Minum. Kalau ayahmu bertanya dari mana, jawab kalau ibu mengajakmu pergi jalan-jalan. Iya, Bu. Sejak hari itu, Dania tumbuh dengan rasa takut di hatinya. Takut untuk dibuang jika dia tidak patuh. Takut terusir dari rumah jika dia tidak mendengarkan ibu tirinya. Dia selalu menggunakan kepalanya, bahkan menganggukkan kepala bahkan sampai dia dewasa. Walaupun seiring waktu, kepatuhan pada ibunya berubah menjadi kebencian. Namun dia sama sekali tidak berani melawan. Apapun yang diputuskan orang tuanya, termasuk menikahi Zaka Rahardian. Maaf, Bu, maaf. Mbak Nia bangun. Tika menggoncang-goncang tubuh Dania agar gadis itu terjaga. Dania mengerjapkan mata terkejut. Mbak, nggak apa-apa kan? Apa Mbak mimpi buruk? Dania mengusap wajahnya. Keringat membanjir. Dia mengingat apa yang baru aja ia impikan. Kenapa kenangan buruk itu muncul lagi di ingatannya? Ia selalu kehabisan napas kalau mengingat kejadian dulu di masa kecilnya. Tika, bisa tolong ambilkan air dingin? Ya, Mbak, sebentar. Mbak Nia sakit ya? Enggak apa-apa, hanya pusing. Terima kasih ya. Dania menerima minumannya. Dia meminum hampir setengah botol. Bayangan gelap itu belum berhasil dia usir. Masih menggantung di pelupuk mata. Bayangan kecilnya yang meringkuk di tanah karena ketakutan, takut dibuang, takut diusir dari keluarganya. Aku harus membuat Tuan Saga menceraikan aku dengan baik-baik, bukan karena dia mengusirku. Kalau aku ditendang keluar dari rumah karena dia marah, itu akan berimbas pada perusahaan ayah. Bisa aja dia membuat keluargaku benar-benar bangkrut dan tidak punya harga diri lagi. Kalau ayah dan ibu marah, jangankan aku bisa kembali ke rumah, aku pasti akan langsung diusir dan dibuang dari daftar keluarga. Tapi dia kan benar-benar gila. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Kadang dia tertawa tanpa alasan, kadang dia marah tanpa aku tahu sebabnya, kadang bibirnya menyeringai tersenyum tanpa sebab. Pusing. Aku bahkan belum bisa menemukan alasan kenapa dia menikah denganku. Sekretaris sialan itu juga pelit sekali kalau ditanya. Aku ingat jelas perkataan sekretarisan. Sekretarisan, boleh saya bertanya? Silakan, Nona. Apa Anda tahu kenapa Tuan Saga memilih menikah dengan saya? Tidak. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Saya memang tidak tahu. Sekretarisan, lewati pertanyaan saya tadi. Saya akan bertanya pertanyaan selanjutnya. Silakan, Nona. Apa Tuan Saga tidur berganti-ganti wanita setiap malam? Tidak. Hei, bisa tidak menjawab lebih spesifik? Jangan hanya satu kata antara tidak dan ada. Sekretarisan diam, tidak menyerah apapun semakin membuatku kesal setengah mati. Aku kan hanya penasaran dan ingin tahu tentang Tuan Saga. Mungkin jika aku bisa memahami laki-laki itu, mudah diriku untuk lepas darinya.
Sekretaris Han, seperti apa tipe wanita yang disukai Tuan Saga? Apa Anda ingin berubah menjadi tipe wanita yang disukai Tuan Saga? Gila ya, kenapa juga aku harus berubah menjadi wanita yang disukainya? Sedangkan aku jelas-jelas tahu aku jauh dari standar kecantikannya. Dia bahkan mengatakan aku jelek di depan mataku sendiri. Ini supaya aku bisa menemukan wanita yang sesuai dengan seleranya dan kabur dari tempat ini. Seperti apa Nona Helena itu? Apa Anda sedang cemburu? Hei, berhenti menanyakan hal tidak masuk akal. Kenapa saya harus cemburu? Sekretarisan diam, tidak menjawab atau bertanya lagi. Aku benar-benar ingin mencekiknya, kesal. Aku sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi berharga apapun darinya. Benar, Nona Helena, wanita itu. Jika benar dia wanita yang disukai Tuan Saga, apa dengan kemunculan wanita itu, aku bisa bebas dari neraka mengerikan ini? Tapi di mana keberadaan wanita itu sekarang? Seingatku, Clarissa pernah mengatakan kalau kakakku kembali, kau pasti akan ditendang dari sisi Kasaga. Dia sedang ada di mana sekarang? Benar, aku harus mencari tahu tentang Helena. Tapi dari siapa? Sekretaris Han? Mengingat namanya dan senyuman di bibirnya saja udah membuatku jengkel. Baiklah, misi pertamaku untuk lari dari Tuan Saga adalah mempertemukannya kembali dengan wanita yang disukainya, Helena. Mbak Nia, kenapa tertawa sendiri? Dan Nia gelagapan tersadar. Dia sedang ada di mana? 3 karyawan yang menatap antusias dan penuh harap, seperti bocah yang akan dibacakan dongeng oleh orang tua mereka. Mbak Nia lagi jatuh cinta ya? Iya kan? Iya kan? Mbak Nia udah punya pacar ya? Aku bahkan udah punya suami, gila. Pacar apa? Enggak kok. Cuma kepikiran kucing tetanggaku saja. Sepertinya lucu kalau dia punya pasangan. Ah, yang benar. Cie, Mbak Nia udah melepas status jomblo nih. Aku udah gak jomblo lagi kali. Aku udah punya suami, laki-laki gila yang bisa melakukan apa aja kepadaku atau pada keluargaku. Mereka tidak berhenti meledek sampai Dania bingung sendiri untuk menjawabnya.